الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Sering disampaikan di sini dalam surat Hud ayat 114, innal hasanata yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amal soleh, kebaikan itu ya menghapus dosa. Masya Allah. Kemudian fadzunubu dararuha adimun wa tanqisuha lil iman ma'lumun. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, maka dosa-dosa itu membawa dampak buruk yang sangat besar. Dan apa? Mengurangi iman. Sebaliknya, amal soleh itu menghapus dosa dan menambah iman. Ya, yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqus bil maksiyah. Nah, bayangkan jemaah sekalian dirahmati Allah SWT, kita punya amal rutin pada maghrib tilawah, rutin setiap malam Jumat hadir di masjid ta'lim. Jadi terus bertambah. Ketika kondisi iman kita lemah, ditambah lagi hadir di masjid ta'lim, diisi kembali imannya. Karena Allah tanamkan kepada orang yang dikehendaki pohon keimanan. Ketika dia beramal soleh, pohon iman yang ada di dalam tubuhnya tumbuh subur. Bayangkan ketika orang tidak baca Al-Quran, tidak menuntut ilmu, pohon imannya lama-kelamaan akan mati. Kenapa? Siraman rohani itu akan menyuburkan pohon keimanan dan akan berbuah manis, yakni takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, alangkah berbahagianya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk bersemangat beramal, sehingga apa? Setiap hari dosanya dihapus. Ya, setiap hari dosanya dihapus. Karena apa? 24 jam kita dikelilingi oleh kesempatan beramal yang selama beramal tersebut otomatis dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Majtunibatil kabair, selama menjauhi dosa-dosa besar. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dalam lafaz lain, tajannubal kabairi sababan litakfiri as-sighar, ya. Jadi selama menjauhi dosa-dosa besar, sababan menjadi sebab apa? Menghapus ya dosa-dosa kecil. Ya. Jemaah sekalian rahmati Allah SWT, Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyiatikum. Ya, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, apa yang dilarangkan, diperintahkan apa yang dilarang kepadamu, anhu nukaffir ankum, menghapus sayyiatikum, dosa-dosa kalian. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, kuncinya adalah menghindari, menjauhi dosa-dosa besar. Dalam riwayat lain dijelaskan dalam Kitabul Jami, Rasulullah SAW menyebutkan di antara sekian banyak dosa-dosa besar, di antaranya adalah an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyud dzambil a'dzam. Ya, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakah ya yang termasuk dosa-dosa besar? Ya, jadi suatu hari Rasulullah ditanya oleh sahabat Rasulullah, manakah yang termasuk di antara dosa-dosa besar? Rasulullah SAW, an taj'alallah nidan wa huwa khalaqaka. Qultu summa ayyu? An taqtula waladaka khasyata ay ya'kula ma'ak. Qultu summa ayyu? Qala an tuzaniya halilata jarika. Ya, yang pertama di antara dosa besar, dan ini paling besar, adalah antaj'alalillah nidan, engkau menjadikan Allah tandingan-tandingan dalam beribadah, menyekutukan Allah, sementara apa? Allah yang menciptakanmu. Ya, jadi Allah menciptakan kita, memberikan kita kehidupan,
memberi kita semua kebutuhan kita, tapi sementara apa? Kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa-dosa besar. Tsumma ayyu ang taqtula waladaka khasyata ayyakula ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena apa? Khawatir makan bersamamu. Takut ya, takut tidak bisa menafkahi, kemudian anaknya dibunuh. Ini dosa besar. Kemudian tsumma ayyu ang dusaniya halilata jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Naudzu, ini diantara sekian banyak, diantara hampir ada 76 lebih macam-macam dosa besar. Salah satu diantaranya adalah seorang anak durhaka kepada kedua orang tua.